Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga kalian dalam keadaan baik ya anak-anakku. Baik, hari ini kita bertemu di pelajaran materi Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, bagi kalian yang sudah mempunyai buku ini, coba diambil bukunya. Yang warna hijau. Sudah? Jika sudah, materi bab pertama kita adalah tentang menyingkap peristiwa di balik berita. Sudah ya? Kalian buka di halaman 3 terlebih dahulu. Kalian sudah pernah mendengar ataupun melihat berita? Tentu sudah ya. Dan banyak sekali di televisi mengenai berita. Begitupun juga di suatu koran ataupun majalah, bahkan di buku kalian yang saat ini akan kita bahas itu mengenai berita. Nah, di sini materi yang akan disampaikan Miss Novi adalah hari ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kalian bisa lihat di layar. Untuk menulis teks berita harus memenuhi unsur-unsurnya atau yang biasa dikenal dengan adiksimba. Apa itu adiksimba? Kita lihat. Pertama A, yaitu adalah apa. Maka dalam suatu berita apa itu menceritakan tentang suatu berita itu menceritakan tentang apa di dalamnya. Apa yang sedang diberitakan, apa yang sedang menjadi topik, itu unsur pertama. Lalu yang kedua adalah di mana. Di mana berita itu terjadi, tempatnya, kapan. Lalu ada juga kapan, waktunya. Bisa dari hari, tanggal, tahun, bulan, dan juga bisa waktu kejadian itu di pukul berapa itu, ya. Dilanjut dengan siapa yang sedang diberitakan, menceritakan tentang apa di dalamnya, siapa topiknya, siapa yang sedang diberitakan, itu harus ada di dalam suatu berita. Lalu mengapa berita ini terjadi, apa yang terjadinya, kalian beritakan, kalian ceritakan di dalamnya. Lalu ada Bagaimana berita ini bisa terjadi, peristiwanya seperti apa, diruntunkan, dijelaskan di dalam berita itu. Dan dilanjutnya dengan contoh berita di sini. Contoh beritanya adalah tentang, kalian bisa baca, sekitar 16 orang dilaporkan tewas di negara bagian Maharashtra, India Barat, setelah hujan lebat dan banjir menggenangi 5 distrik setepat pada Rabu 7 Agustus. Sebanyak lebih dari 140.000 orang telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kota seorang pejabat pemerintah setempat. Dikutip dari channel News Asia pada Kamis 8 bulan Agustus 2019. Sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Maka kita lihat dari teks tersebut, adakah unsur-unsur beritanya? Kita lihat unsur beritanya. Yang pertama tadi apa? Apa yang terjadi? Di sini adalah banjir menggenangi 5 distrik yang menewaskan 16 orang. Yang kedua, siapa? Siapa yang diberitakan dalam berita tadi? Yaitu warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu Kamis 8 Agustus 2019. Di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di negara bagian Maharashtra, yaitu India Barat. Why? Mengapa? Karena
kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Lalu terakhir, bagaimana? Yaitu hujan lebat dan banjir mengakibatkan. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Karena gini, mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Seperti itu ya anak-anakku. Jadi kilas balikan kembali, untuk berita itu harus memenuhi 5 unsurnya, yaitu apa saja? Unsur-unsur berita: what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan peristiwa itu terjadi, why, mengapa, dan terakhir yaitu bagaimana. Nah, untuk berita itu kenapa harus memuat unsur-unsur tersebut? Karena berita bersifat nyata, konkret, jadi tidak bisa kalian mengada-ngada. Oleh sebab itu dia harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Coba sekarang kalian lihat di buku kalian di halaman 3. Di situ mengenai berita tentang Soleman Ngongo, penerima Kalpataru yang nyeker di istana. Ini suatu berita ya anak-anak. Nah, tugas kalian adalah dari berita ini baca buku bahasa Indonesia ini, lalu kerjakan aktivitas 1. Ya, aktivitas 1 itu ada di halaman 6. Kalian kerjakan aktivitas ini, ditulis di buku kalian ya, mengenai berita Soleman Ngongo penerima Kalpataru yang nyeker di istana. Seperti itu anak-anakku, materi hari ini mengenai unsur-unsur dari suatu berita. Terima kasih, semoga kalian